dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Inilah 88,9 FM, Program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya Ranah Minang. Sanak budaya Dimas Sajo Barado, sanang rasanya kita dapat kembali menyampaikan program yang selalu mengangkat karya, inspirasi, dan kreativitas dari Ranah Minang ke panggung yang lebih luas di acara Minang Kreatif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik dari perjalanan seorang musisi yang sudah lama dikenal dengan karakter vokalnya yang kuat dan penuh energi, yaitu Muhammad Kadri, Uda Kadri, Abang Kadri. Dan namun karya yang terbaru dari Kadri justru tampak berbeda, lebih lirih, lebih mendalam dan penuh perasaan. Nah, kita akan melihat sisi lain dari seorang Kadri. Dari yang dikenal warna vokal rocknya yang meledak-ledak, kini bertransformasi menjadi penyanyi yang menahan emosi, menyampaikan rasa dengan halus, dan menghadirkan nuansa yang lebih personal. Nah, di hari kita akan mengangkat transformasi musikal Kadri, sebuah perjalanan dari energi yang mempunyai hal yang menarik. Baik, selamat siang Uda Kadri. Selamat siang Uni, Erna. Alhamdulillah. Salam kenal. Salam kenal. Bertemu. Iya. Kalau bahasa Indonesianya lancar, siut. Tapi kalau bahasa Minangnya sakete. Iya. Sebenarnya Uda Kadri kan orang Minang kan? Orang Minang asli. Ibu Palupuh, ayah Pekanbaru. Payakumbuh. Iya. Tapi gadang di rantau. Lahir gadang di rantau. Gadang di rantau. Tetapi udah sebelum kita lanjut untuk pertanyaan dari sebuah transformasi yang menarik, kenapa udah tertarik dengan lagu musik Minang? Ya, saya rasa gini, karena saya sebenarnya Ambu menyanyi itu sejak SD ya, ketek bana umur 10 tahun, jadi sekitar 50 tahun yang lalu sebagai penyanyi anak-anak. Kemudian tahun ke tahun di SMP, SMA di Jakarta, sampai di kuliah di Fakultas Hukum UI. Jadi Ambu lah bergabung dengan band dan lain-lain gitu ya. Sampai akhirnya kemudian Karajo sebagai pengacara, sebagai lawyer, corporate, sampai satu waktu Ambo memutuskan untuk melakukan solo karir setelah ikut band ya. Jadi Ambo ada di band Makara, band UI pada saat itu, dan ada Kadri Jimo. Nah, ini waktunya untuk tampil sebagai solo karir saya sendiri. Tanggung jawab ada di diri pribadi, berhasil atau tidak berhasilnya, dan kita membawa branding sendiri. Nah, di dalam memutuskan suatu strategi, Ambo memutuskan untuk mengembangkan ya. Kalau Ambo menggunakan istilahnya itu mengembangkan, karena musik Minang yang ada itu memang sudah bagus, sudah didengar orang, sudah punya segmen pendengarnya, pasarnya sendiri ya. Tapi Ambo ingin sekali mengembangkan supaya kita ini tidak hanya didengar oleh orang-orang Minang. Jangan stuck di situ saja. Jadi kita mulai membuat suatu produksi yang kita ekspor keluar. Jadi nggak hanya musik Minang itu, musik Minang udah sampai ke mancanegara, tapi yang dengar itu juga orang Minang juga. Karena orang Minang itu ada di mana-mana. Iya. Jadi saya berpikir kemarin ini Ambo ada tampil di suatu kafe, sekitar 500-an Gen Z yang hadir. Mereka sedemikian euforia, sedemikian bergembira ria, menyanyikan dengan fasih, berteriak-teriak lagu-lagu seperti Tabola Bale, lagu-lagu seperti Kicau Mania dari Endar Boy, bahasa Jawa loh itu. Betul.
Tabula Bali kan juga walaupun ada part Minangnya tapi dikenal lebih lagu timur. Lebih lagu timur, ya. Fasih dinyanyikan di sini. Kemudian lagu-lagu yang lain ya, banyak yang dari silent open terus kemudian beberapa artis ya, Echo Show dan lain-lain itu yang banyak di TikTok itu dinyanyikan oleh anak-anak generasi yang sekarang, anak-anak Minangkabau. Nah, saya lagi berpikir bahwa konsep yang sama sebenarnya kenapa nggak digunakan juga untuk lagu-lagu pop berbahasa Indonesia yang menggunakan bahasa Minang. Setidaknya jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Iya. Walaupun sebenarnya tidak mudah gitu. Karena begitu saya Ambo mulai merekam lagu Minang itu pada saat Ambo memutuskan untuk merekam ulang lagu Bareh Solo. Karya cipta Nuskan Syarif. Ya. Dan Ambo mengajak kolaborasi dengan Rayula. Ya. Gaya Ambo tetap keluar sebagai penyanyi rock. Ya. Musik aransemen musiknya pun juga dibikin lebih ada unsur pop rocknya. Tapi itu sebenarnya bukan tanpa dasar. Ambo lihat buka lagi sejarah Eli Kasim pada saat membawakan lagu Bareh Solo tersebut. Itu aransemen musiknya rock and roll. Ya, aransemennya lebih kayak rockabilly Elvis Presley di era itu. Kan itu pula musimnya di saat itu. Iya. Jadi dia nggak pakai juga, dia tidak pakai saluang, nggak pakai banzi, nggak pakai tambua dan lain-lain gitu. Tetap mereka mainin musik pop, tapi cara menyanyikannya dan cara penjiwaannya itu penjiwaan Minang gitu. Nah, sama seperti kita lihat misalnya apabila kita lihat K-pop yang beredar itu ya. Siap. Itu kan bukan lagu Korea. Itu lagu barat yang dikemas dengan bahasa Korea. Betul. Rambutnya diputih-putihin, mukanya dimirip-miripin, jadi tontonan yang menarik dan mengglobal, mendunia gitu. Sehingga dan kemudian diikuti juga teman-teman dari timur yang sebenarnya musik yang dimunculkan itu musik remix. Ya. Hip hop dude ya, atau musik-musik yang beredar di kalangan muda ya, atau rap music ya. Tapi cara menyampaikan orang timur, bahasanya bahasa timur. Konsepnya sama. Mereka juga nggak benar-benar memakai alat pukul. Betul. Dari Ambon misalnya. Iya, betul. Jadi tetap musiknya pop ya. Nah, jadi sehingga akhirnya saya coba menampilkan karya yang Sabana Malu Sabana Rindu ini. Nanti kita bahas ya. Ini kayak menarik nih, Sabana Malu Sabana Rindu. Sabana Rindu ini dengan sentuhan dengan musik city pop. Tapi ada 3 hal yang saya tawarkan sebagai satu, yang menyanyi orang Minang. Harus orang Minang. Ya, saya sendiri kebetulan yang memang bukan tulen 100% yang gadang siko. Ya, bukan juga merantau tapi emang dari awalnya sudah di Jakarta. Ya, harus dipijit dulu kayaknya lidahnya sedikit lagi. Harus ya, harus lebih lanjut ya, harus banyak makan tantang dulu. Yang kedua, menggunakan lirik Minangkabau. Walaupun masih ada yang masih mesti di fine tuning ya. Tapi mesti harus disesuaikan karena pandangan kita itu di Jakarta itu juga adalah orang-orang yang bukan Minang. Jadi tapi cuma pengen easy listening aja supaya fasih di mereka. Sehingga akhirnya wah, di Minangkabau itu nggak ada kata kamu. Kita menggunakan kata kamu. Di situ adanya adia. Udah. Tapi kan nggak bisa kita kalau yang nyanyi laki-laki bisa adia. Tapi pada saat perempuan nyanyi jadi nggak bisa pakai kata adia. Harus diganti jadi udah. Tapi kan kita merubah lirik itu kan harus ada persetujuan dari pencipta. Seharusnya. Harus seperti itu gitu ya. Sehingga akhirnya kita menggunakan kata kamu dengan pertimbangan supaya lebih easy listening di kalangan yang non Minang. Tapi paling penting adalah buat saya sendiri yang bukan Minang, yang tumbuh di Siko, yang paham detail bahasa Minang itu, dapet satu kosakata baru di lagu itu, yaitu Manggarete. Manggarete ati denai. Jadi selama ini udah Kadri belum tahu apa yang Manggarete itu. Manggarete itu iya. Orang tahunya di Jakarta itu ya, tambua cie, ranca bana. Sekarang saya memperkenalkan, Manggarete apa sih? Manggarete. Saya bilang Manggarete itu adalah rasa deg-degan, menggigil, pengen ketemu dan lain-lain. Gitu.
Dan yang ketiga, Ambo ambil spot-spot waktu bikin music video klip yang ada di YouTube channel Ambo Kadri Official itu tempe-tempe yang memang ikonik buat orang Minangkabau. Contohnya di Jakarta misalnya ada Bukit Arau, ya, terus di Jam Gadang, Jembatan Limpape, Delma Sadu, ya, Delman itu ya. Terus kemudian Kelok 9, Harau dan lain-lain. Pasar Ibu ya. Itu kita ambil semuanya gitu. Jadi ini Minang. Minang apalagi, walaupun sebenarnya kurang Minang nih, tapi nggak apa-apa. Kita memberikan satu alternatif yang baru buat pengembangan musik Minang supaya lebih dikenal orang lebih banyak. Jadi boleh Uda Kadri menggambarkan sebenarnya musik Minang ini tidak kalah dengan musik yang lain. Betul. Bahkan daerah lain. Betul. Banyak ciri-ciri musik Minang ya, yang misalnya dari dari konsep musik Minang itu biasanya musik tentang ya ada yang cinta, ada yang merantau, betul, ada yang perasaan-perasaan, temanya lebih ya, banyak pilihan ya udah banyak pilihan dan banyak yang marato. Ya, marato. Karena asalnya dari Saluang nih. Ya, Saluang. Ya, turunnya Saluang. Itu nadanya nggak staccato, itu nadanya banyak dia menggunakan yang lebih mendayu-dayu. Nah, saya cengkoknya beda. Nggak gampang buat Ambo. Saria Bana, Saria. Sulia Bana. Ya. Sari atau Sari Bana ya, karena itu garinya itu. Ya, itu orang harus orang yang memang betul. Kayak kita mengaji atau berbahasa Arab itu ada makrotnya. Nah ini juga sama, garinya ini harus orang Minang. Saya kalau misal menyanyi lagu dengan konsep menggarinya itu tidak dapat. Iya. Akan kalah bersaing sama penyanyi Minang yang sudah tumbuh dan kembang di sini. Saya pertama melihat YouTube Uda Kadri, saya kira memang bukan orang Minang. Saya menyangka bukan orang Minang, tapi pengen mengeksplor lagu-lagu Minang. Setelah saya belajar, ya saya ada tim yang memang ngasih tahu setiap hari bagaimana cara menyanyi Minang. Kemudian saya melihat salah satu penyanyi nasional cukup terkenal, dia nyanyi lagu Sansaro atau apa gitu ya. Saya jadi tahu kurang Minang nih, ya kurang Minang. Kurang gitu. Minang. Itu pasti ada perasaan seperti itu. Ya. Tapi hebat juga loh, kalau dulu ada Hetiko Sendang juga keren. Ya. Hetiko Sendang bukan Minang. Betaria Sonata juga keren. Itu dia harus dapat sendunya tuh, maratonya tuh harus dapat. Cuman kan marato sekarang tuh kita nggak harus yang seperti itu. Nggak harus nangis ya udah. Nggak harus nangis. Ya, yang sekarang saya bawakan itu saya nyanyikan. Saya biasanya nyanyi lantang keras kareh gitu. Sekarang itu lebih di tone down ya. Lebih tone down yang lebih lebih berlirih menyampaikannya. Jadi udah betul tadi opening kita ya udah ya. Udah betul. Udah ini kayaknya memang nggak sabar lagi untuk bercerita tentang lirik dari Sabana Malu, Sabana Rindu. Tapi ada yang menarik nih udah. Kalau ini kan lagu baru. Sementara udah dulu pernah hadirkan single Bareh Solo. Nah, ini apakah ada tingkat kesulitan menghadirkan lagu lama yang diperbaharui kembali atau melahirkan lagu baru sehingga dikenal oleh masyarakat? Kalau lagu lama yang sudah legend ditampilkan baru, itu orang bandingkannya dengan nggak main-main. Wah, ini nggak seenak. Penyanyi sebelumnya ya misalnya bukan yang muda-muda ya, bukan sekelas ya. Siapa ya misalnya. Tapi orang bandingkan Kasim dong. Itu kan legend banget. Tia Ramon itu yang memang udah seperti itu. Jadi kalau kita membawakan lagu-lagu yang di remake zaman ulang itu challenge-nya itu enakan yang ini. Tapi saya nggak habis, nggak kurang akal ya. Pertama strategi waktu itu saya harus tampil modern. Karena karakter saya penyanyi rock. Kemudian saya coba melakukan adaptasi dengan mengajak Rayola. Tapi kan nggak segampang itu. Orang melihat Rayola nyanyi sendiri dengan menyanyi featuring itu kan terbagi. Beda. Itu salah satu supaya paling tidak lagu saya ditonton juga sama penggemarnya Rayola. Yang belum tentu jadi suka juga, belum tentu. Siap. Gitu ya. Jadi itu satu strategi. Dan kita lewat Naga Suara, suatu label yang juga sudah besar dan berjalan lagu itu sebagai suatu single buat saya yang di awal-awal saya memulai untuk mengembangkan
musik pop berbahasa Minang itu udah lumayan. Sehingga yang sekarang ini lebih challenge-nya lebih sulit ya. Lebih sulit karena ini lagu baru. Melodinya pun secara notasi itu agak berbau lebih open ya. Dia agak ke Korea atau Jepang gitu. Ini lagu apa sih ini? Dibilang gitu ya. Saya ambil analoginya begini. Konsep yang mungkin diajarkan di keluarga saya pada saat orang tua saya kan ibu saya dari Palupu, ayah saya dari Payakumbuh tadi. Dia berkomunikasi bahasa Minang, jadi saya mengerti bahasa Minang. Oh ya. Begitu, jadi di rumah walaupun di Jakarta tetap berbahasa Minang beliau. Ya. Jadi masakan semuanya itu Minang. Konsep-konsep hidup itu diajarkan mengenai Ade Basandi Sara, Syara Basandi Kitabullah. Konsep Dima Bumi Papija, di sana langit dijunjung ya, adaptif. Sehingga pada saat saya merasa adaptif, ini menarik. Gimana lagu pop Minang, bukan lagu tradisi Minang loh. Karena kalau kita bawakan lagu tradisi Minang itu beda lagi, ada saluang, ada rabi. Ada saluang, masuk ke Jakarta orang di lagu Minang. Nontonnya harus khusus di Taman Mini. Atau acara festival Minang. Kuliner Minang di Blok M, Tamrin City dan lain-lain. Ya, sementara yang saya bandingkan adalah kok bisa penampilan yang saya tonton semalam, lagu Endar Boy sama Tabola Bali atau lagu-lagu Ambon itu dinyanyikan bukan di tempat acara budaya Minang, timur, daerah timur. Iya, kok bisa anak-anak kecil tuh nyanyi dengan itu kan berarti udah ada crossover, udah ada pertukaran, ada transformasi di situ ya. Bagaimana lagu Korea yang bukan tradisi Korea, sebenarnya lagu pop hip hop dari Amerika cuma dibalur bahasa Korea menjadi suatu produk yang bagus. Ya. Sama, jadi saya juga rumah makan Padang, rumah makan Minang itu bisa ada di Jepang, bisa ada di mana aja. Iya. Pada saat di Jepang dia nggak mungkin rendang itu dibikin sapade-padenya, nggak ada yang membeli. Jadi dia harus masuk. Tetap ada lidah-lidah di mana dia diproduksi. Makanya saya tawarkan di lagu Sabana Malu Sabana Rindu itu memang sayanya orang Minang, walaupun Minangnya Minang kos-kosan, tapi saya orang Minang. Iya. Tidak dapat dipungkiri. Kemudian saya mengambil tempat-tempat di Minangkabau yang memang dilihat dari angle yang untuk anak muda. Ini ada harau loh, keren loh harau tuh ya. Terus naik motor kita road trip ke Payakumbuh dari Padang itu keren loh. Terus kemudian juga selain tempat-tempat, ya bahasa orang jadi tahu adanya Manggarete dibanding Tambuah Cie, rancak banget. Cie 2 3 rancak banget cuma itu. Iya betul. Ya, lama-lama kan ada Manggarete nih. Sama juga seperti Tabola Bali gitu ya. Jadi ini suatu upaya yang saya merasa dan mendapat dukungan. Ini yang surprisingly itu orang-orang tokoh-tokoh Minangkabau di Jakarta seneng gitu. Jadi seneng, dia bilang, wah ini beberapa menghampiri saya. Ada berapa nama yang seperti kayak Uda Doni Oskaria, kemudian Uda Vasco itu support. Ayo kita ekspor lagu Minang. Bagaimana strateginya kita ekspor keluar daripada comfort zone. Jangan karena kalau orang tahu Rayola udah tahu. Kami yang tahu di Minang gitu loh. Di Jakarta belum tahu gitu. Ayo. Saya pernah lewat. Keren juga ini suara siapa ini melengking di Cibubur tuh ada semacam mall besar itu, suaranya Fauzana. Fauzana ya keren. Gitu ya. Jadi sebenarnya kan supaya lebih banyak, mudah-mudahan tidak didengar hanya oleh orang Minang. Gitu. Nah lagu saya udah banyak yang nanya-nanya nih. Iya. Udah banyak nanya nih, bahkan sebenarnya kalau mau bikin konser gitu ya, bawa itu kemarin saya tampil 10 lagu Minang klasik plus lagu lagu Sabana Malu. Minang klasik, saya bahkan Babeni Bendi, Kambang Labungo, ya, Dinding Badindin, terus macam-macam lah itu ada Malam Baiko, Malam Bainai, dan semuanya itu saya bawakan pakai piano dan kemudian ada Tak Tontong itu dengan piano dan semua sound. Saya hanya tampil berdua itu berusaha untuk menarik Tak Tontong Kalamai Jaguang itu dengan gaya saya sendiri yang baru. Dengan gaya yang saya nggak pakai pakaian adat, ya supaya ini asik juga nih lagunya.
supaya kalau bisa masuk ke orang dikenalin lain, dulu ya maksudnya ya udah ya. Ya sebenarnya kan kita bagaimana Islam dulu itu berkembang di Indonesia kan juga caranya macam-macam, bahkan pakai wayang, pakai apa. Menurut saya boleh-boleh aja. Oke, Ya. menarik. Iya. Nggak harus istilahnya seperti yang udah bilang tadi, kalau kamu makan rendang tuh harus pedas. Iya. Tapi Enggak. hitam harus. Hitam harus. Hitam harus. Kalau udah coklat udah bukan rendang. Iya. Kalau udah terlalu merah. Iya. Oke, ini jadi menarik. Kita akan bahas ini udah dari tadi udah di-spill cerita awal dari lagu Sabana Malu Sabana Rindu. Ini gimana Oke. sih? Kalau udah seumur ambo itu cerita jatuh cinta itu kayaknya kurang enak. Jadi settingan itu saya harus bikin ini gimana? Ini lagu cinta, ya, lagunya bahasa Minang ya. Saya udah kebayang. Ini nanti akan ada road trip naik Vespa di Kelok 9 dan lain-lain. Satu udah saya sampaikan seperti itu secara konsep visualisasinya. Tapi story apa yang saya mesti ceritakan gitu ya? Feel-nya takut nggak dapat nih Aku nggak ceritanya. dapat ya. Jadi saya akan bilang sekarang musik pop itu berkembang Ya. di anak muda, tidak hanya pop modern, tapi pop modern itu juga meliputi pop vintage. Jadi saya ceritakan bahwa ini masa di mana saya pernah naksir seorang gadis di Payakumbuh Di masa lalu. di masa lalu. Diceritakan Pada sekarang. saat saya kuliah UI tingkat 1 dia masih SMA. Jadi Iya, saya bolak-balik itu ke Padang, berangkat ke Padang, dari Padang tuh naik motor itu ke Payakumbuh, di mana melewati Harau. Pada saat itu Harau tuh belum seperti kayak sekarang, Ya. masih sangat natural gitu ya. Jadi itu yang saya mau ceritakan. Musik berkembang, pemahaman berkembang, ternyata yang namanya cerita vintage itu namanya retro sekarang. Iya, betul. Namanya retro, jadi tetap kelihatan dia update. Ya, jadi itu yang dimunculkan dalam visualisasinya harus retro. Musiknya juga seperti musik-musik yang city pop orang bilangnya, musik-musik kota. Seperti mungkin kalau di musik pop culture di di Indonesia tuh ada Wijaya 80, Delantis, itu kan musik-musiknya tuh seperti musik lama. Tapi Dihadirkan kembali interpretasi dengan presentasinya presentasi sekarang gitu ya. Jadi itu. Jadi saya harus berdemonstrasi untuk supaya lagu ini tetap bisa diingat, dinyanyikan, walaupun melodinya ini agak sedikit tidak Minang dalam konteks agak-agak ke Jepang-Jepangan, tetapi bahasanya Minang dan orang perlu ngomong apa sih dengan aksen saya yang kurang Minang sebenarnya. Tapi saya harus ikuti dengan promosi. Jadi saya dengan tim tuh saya melakukan promosi mulai dari sosial media. Saya main TikTok sendiri, saya rapihin YouTube channel saya sendiri. Saya undang podcast. Mungkin kalau Uni Erna pernah lihat saya nyanyi sama Ariel. Saya nyanyi sama Ariel Noah, lagunya lagu Ariel tapi pakai piano, tapi saya masukin saluang. Oke. Ya, jadi orang penonton Ariel itu ditonton sampai 10 juta orang tuh di Instagram saya. Jadi ada satu inovasi baru, nyanyi dengan bintang-bintang pop, nyanyi dengan Arman, nyanyi dengan Vina Panduwinata, pakai saluang lagu Babendi Bendi. Jadi orang mulai datang ke YouTube channel saya, karena saya mau rilis nih di bulan Juni, saya mau rilis single. Di bulan April saya mau rilis single. Saya mesti siapkan televisi pribadinya nih, YouTube channelnya nih, gitu ya, mulai kayak gitu. Nah itu membuat sesuatu yang akhirnya effort itu dilakukan lewat sosial media, membuat cerita pendek, dan juga ke radio, TV dan lain-lain ya. Teman-teman yang akhirnya menyambut effort itu. Kok jadi saya banyak dapat undangan ke komunitas, karena effort ingin memperkenalkan atau dalam konteks melestarikan budaya Minang, tapi secara memang agak out of the box ya, agak lebih nggak biasa gitu. Itu nih. Tapi itu cara udah sendiri. Cara udah saya sendiri. Ya. Kembali ke cerita kita tentang lagu yang akan udah rilis, Sabana Malu Sabana Rindu ini. Kan katakanlah tadi cinta retro nih. Ya, cinta retro. Cinta masa lalu yang diceritakan. Ceritakan sekarang dengan gaya komunikasi yang modern. Oke. Yang anak sekarang. Boleh nggak dah kalau nyanyi sedikit aja, satu ref aja kali. Iya. Sungguh malu bila dake kamu
malu, malu. Sungguh rindu bila jauh di mata, rindu, rindu. Kurang lebih seperti itu. Wow, keren. Berarti memang jauh ya dari yang kita kenal lagu Minang ini seperti apa? Ya, kalau sama orang Minang itu lagu pernah diplesetin sama orang yang namanya Kevin Coto. Ya. Kevin Coto itu orang Minang. Dia sungguh kemalu. Ya, dia pakai garinya Minang jadinya Minang. Beda lagi jadinya. Tapi nggak apa-apa kan ada versi satu versi. Ada kedet-kedetannya, ada garinya itu berbeda. Ini yang saya baru nyanyi itu bukan Minang juga itu. Jadi kayak karena memang cengkok itu susah. Cengkok itu susah ya. Ada yang menarik bahasa kamu yang udah Kadri bilang tadi. Berharap ini boleh dikenal orang ya, ada berbedanya kamu. Tapi udah eksplor nak kata kamu di Minang boleh dipakai di mana saja. Boleh. Oh sorry, kamu di Minang sangat jarang karena menggunakan kata kamu, waang itu, waang kau itu kasar. Kau, iya gitu. Jadi di lagu itu nggak boleh, ya kan? Tetapi nggak ada padanan daripada saya pakai kata waang atau kau, masih mending kamu. Ya, tapi dalam hari-hari itu dipakai. Nggak semua orang kita bilang adia tolong agia ke siapa gitu ya. Pada saat kita memberikan instruksi kan kita yang juga nggak bisa pakai adia juga. Kamu tolong agia ke kantor pos, bawa Iko ke kantor pos. Lebih nyambung. Itu anyway itu suatu yang memang keseharian itu dipakai. Gitu. Tapi tidak ada di bahasa Minang. Tidak ada di kamus Minang. Nggak ada di bahasa Minang. Iya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, ya karena kamusnya nggak ada di bahasa Minang. Iya. Dan pada saat dinyanyikan ke orang-orang yang non Minang, itu lebih nyambung. Iya betul. Ya. Daripada orang Minang sendiri. Ya. Karena gini, ada bahasa Minang yang kalau terlalu susah nggak nyampe. Apa sih maksudnya tuh? Susah nggak nyampe. Tapi kalau kamuti tidak ada di bahasa Minang. Nggak ada. Memang nggak ada di bahasa Minang. Disamain dengan waang nggak mungkin. Nggak mungkin. Disamain dengan kau nggak mungkin. Iya. Betul. Tapi memang. Kalau saya kasih jadi kamu jadi adia cocok. Laki perempuan. Tapi pada saat perempuan mau nyanyiin dia rubah sendiri. Atau udah yang bisa. Ya, jadi kalau perempuan mau nyanyikan lagu saya, jadi harus berubah menjadi kata udah, dia itu udah gitu ya. Sebenarnya gini, ada lagu Mali si upi, Mali si upi, menari payung. Itu kalau laki-laki yang nyanyi. Iya. Kalau perempuan nggak bisa upi. Iya. Dia mungkin cari lagi yang lain. Mali rang mudo, Mali rang mudo, menari payung. Jadi harus dirubah lagi. Ya, jadi itu bentuk yang akhirnya ada dinamika di mana buat pembicaraan diskursus itu menjadi suatu menarik. Tapi point of view saya mencari kalimat yang memang sebenarnya bahasa Indonesia tapi dilogatkan dengan Minang. Saya pernah ada satu kasus. Kita akan bahas kasus apa yang menarik karena masalah kamu ini masih belum bahas deh. Tapi kita akan hentikan sejenak dulu. Kita akan nikmati yang mendatang. Hati denai, mengapa kita saling memimpi? Apakah itu namanya cinta? Cinta yang membuat lebih bahagia. Mengapa jantung dan badan tak kencang? Waktu
Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya. Kita masih di acara Minang Kreatif di kesempatan hari ko, dan kita hadir bersama Uda Kadri dengan topik transformasi musikal Kadri. Nah, Uda Kadri, apa kasusnya nih Uda Kadri? Ini soal bahasa. Iya, soal bahasa. Jadi orang Jakarta kalau mendengar logatnya saja sudah Minang, ya itu sudah lebih nyambung dia. Oh, ini orang Minang nih. Dari logatnya saja udah gini. Jadi suatu saat ya, saya sebagai orang Jakarta pernah mendapat tugas sebagai lawyer di sini, memeriksa dokumentasi suatu BUMN yang ada di kita melakukan uji tuntas. Terus kemudian karena saya berbahasa Minangnya itu terbatas, saya ngomong sama ada orang namanya Pak Nazif ini. Yeah. Saya cuma ngomong begini, saya sampaikan nih, Pak Nazif, agihlah dokumen ke kawan kami bilang gitu ya. Nah, supaya dia bisa lakukan uji tuntas ya, Pak Nazif. Terus Pak Nazif langsung aja, Pak Kadri ini orang Minang. Minang Pak, gitu. Di mana Minangnya? Di Palupu. Gitu. Oh, langsung perasaan saudara nyambung gitu. Gitu ya? Cepet dokumen keluar semua untuk supaya kita bisa melakukan kajian gitu ya. Saya melihat bahasa ini orang Minang ini sendiri ya, sebenarnya perlu juga untuk dengan bahasa yang lebih gampang ya buat orang-orang yang bukan non Minang, tapi dia tahu ini bahasa Minang buat orang-orang yang non Minang gitu. Buat bahasa ini pada saat dia ngomong manggarete ati denai, oh ada denai. Ini berarti denai ini kayaknya sering denger nih ya. Gitu. Terus lama-lama dia juga tahu, sehingga pada saat kata kamu itu sebenarnya bukan bahasa Minang, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi dia akan nyambung di dalam ceritanya itu. Makin banyak kata-kata Minang itu nggak semuanya padih sama padiah. Ya. Tapi kan orang tahu, bisa ngebayangin, oh itu pedih. Iya betul. Ya. Yang batunya padiah, yang dibaca pedih. Betul. Padiah. Kayak Bukit Tinggi. Ambo awalnya menyebut Bukit Tinggi itu Buki, ya enggak Buki. Buki. Ya kan? Jadi ada bahasa yang nggak semua bahasa Minang tuh berubah jadi A menjadi O. Iya betul. Itu orang-orang Minang, orang-orang di Jakarta ternyata semua dia hajar aja pakai O. Gitu. Jadi dalam bahasa ini beradaptasi, bertransformasi tanpa merubah identitas. Tapi yang paling penting komunikasi itu terjangkau. Sama seperti kalau kita ngomong bahasa Arab di Arabnya sendiri, mungkin ada yang nggak nyambung gitu. Jadi bahasa ini juga menjadi suatu hal yang kita pikirkan benar. Ada satu lagi gitu, pujaan hati gitu. Itu di dalam kata-kata pujaan hati itu juga, itu kan bukan bahasa Minang, tapi kita mesti ucapkan supaya orang tahu konteks ini memang lagu Minang menggunakan 85% 90% bahasa Minang. Tapi sebagiannya itu adalah bahasa-bahasa Indonesia yang sebenarnya memang yang sudah dikenal juga di bahasa Minang yang sudah dikenal di bahasa Indonesia. Di orang-orang Indonesia. Itu. Oke, jadi bukan karena bukan bahasa kata kamu tidak ada di Minang berarti ya udah ya, tapi memang agar lebih agak lebih komunikatif. Ya, kembali nih udah seberapa besar harapan udah dengan hadirnya lagu Sabana Malu Sabana Rindu ini di musik Minang dan juga musik nasional? Ya, saya ngomong ini dua konteks yang memang mudah-mudahan bukan terpisah tapi harus bersama dijalankan, bahwa musik Minang, saya sebutnya bukan musik tradisi Minang, tapi musik pop Minang itu adalah bagian dari musik pop nasional. Ya. Oke. Ya. Jadi tetap artinya pop itu artinya makin banyak orang yang akan, nggak hanya orang Minang yang menyenangi lagu ini, tapi juga orang-orang yang lain. Sehingga melodinya dibuat lebih adaptif, lebih bisa diterima di tempat
di orang-orang yang non Minang. Kemudian cengkok yang kurang tepat, yang memang rata, yang tidak menggunakan garingnya juga tetap bisa diterima. Tapi orang bisa tahu bahwa ini adalah pengembangan dari city pop Minang. Karena ada beberapa musisi yang lain, musisi Minang juga lakukan itu. Ada yang ada beberapa saya lihat ya, yang kemarin juga ketemu dia bikin rap music. Ada juga band D Plus atau apa ya, itu juga membawakan musik-musik pop ya, tanpa saluang, tanpa dan lain-lain, itu yang sebenarnya musik pop ya, tapi bahasanya Minang gitu. Karena sebenarnya musik-musik yang dibawakan yang mainstream ya, itu pun juga musik Indonesia, seperti kayak misalnya gini, ambil Rayola, ambil siapapun yang lain, itu beberapa popnya tuh pop beneran. Sama seperti musiknya sama seperti musiknya mungkin Rinto Harahap zaman-zaman tahun 80-an ya. Jadi banyak juga beberapa musisi Minangkabau yang juga melakukan hal tersebut nih ya. Karena sebenarnya musisi-musisi mainstream yang ada juga membawakan aransemen musiknya itu juga sama seperti musik-musisi Indonesia di zaman tahun 80-an. Sebenarnya sama, musiknya pop. Gitu. Cuman memang pendekatan cara menyanyinya masih ada cengkok. Iya. Masih ada cengkok. Berarti kalau dulu dia belajar bahasa lagu Minang harus belajar cengkok Minang. Cengkoknya dulu. Gitu. Sekarang cengkok itu hanya terbatas sama orang-orang yang memang ada di Minangkabau. Betul. Dan akibatnya begitu pakai cengkok dianggapnya ini musik tradisi Minang. Siap. Iya. Dan pada saat masuk ke dalam kancah, dia langsung masuk. Dia akan masuk di dalam suatu plotting segmen Minangkabau. Gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah buat saya sendiri dan banyak orang-orang keturunan Minang atau berdarah Minang yang tidak bisa cengkok. Dan sebagai strategi, kalau saya pakai cengkok, saya pasti kalah dengan orang-orang penyanyi Minang. Bukan kalah ya, tapi tenggelam. Ya, sehingga saya memperkenalkan ya udah pakai bahasa Minang, sama seperti K-pop. Jadi pakai bahasa Korea, tapi musiknya notasinya adalah notasi barat. Ya, gitu. Jadi saya paham nih, kalau dahulu misalkan siapa ya, Etikus Endang, dia mau nyanyi Minang, dia dilepas dulu nih, baju Sundanya dilepas habis-habisan, lagu penyanyi pop Indonesianya dilepas habis-habisan. Nah, baru masuk ke kamar Minang. Ya, dan dia belajar cengkok. Masalahnya cengkoknya belum tentu pas seperti orang Minang. Eli Kasim hari-hari aja udah bercengkok, berdialek Minang. Gitu. Tetapi masalahnya sekarang adalah jangan sampai berdialek Minang menjadi begitu mau diluaskan itu menjadi hambatan. Jadi apa ya? Jadi keharusan. Menurut saya sah-sah aja. Iya. Yang penting niatnya perbanyak bahasa Minang dipakai supaya juga nanti remaja-remaja di Jogja bisa menyanyikan lagu-lagu yang berbasis city pop Minang di tempat mereka. Jadi kalau nanti juga orang Minang yang bisa juga bergaringnya, dia juga bisa menyanyi secara pendekatan lebih umum, ya, supaya dia bisa ekspor musik. Nggak hanya untuk pendengar orang Minang saja, dia bisa mengekspor itu kemana-mana. Karena ternyata udah lebih kita nggak semuanya harus menjadi anti cengkok atau harus cengkok. Pakai cengkok. Tapi orang kelihatan, ini Minang. Ya udah, saya denger aja. Saya nggak mau nyanyiin karena saya nggak bisa. Iya. Nah, jadinya gitu kan? Iya, jadi begitu. Saya nggak bisa lagu Minang, saya nggak bisa. Nggak bisa, karena nggak bisa saya ngikutin itu. Iya. Kalau saya lihat juga itu yang dibilang Timur. Ada sedikit dialek Timur, tapi itu bukan musik Timur. Bukan. Itu di remix. Bahkan ada di rapnya juga lagu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Udah global. Cuma mereka mengklaim bahwa ini adalah musik Timur-Nesia. Kenapa kita nggak kayak gitu? Betul. Sehingga akhirnya nanti orang-orang yang Minang ini akan membuat, target saya nggak cuma hanya buat orang Minang. Ya, jadi kalau tadi udah Kadri bilang lagu Babendi Bendi,
bukan harus diiringi tari payung ya udah Nggak ya. harus. Saya bisa pakai jeans. Pendekatan selama saya menghormati esensi daripada lagu Beni tersebut. Ya, itu sih. Ya, Dindin Badindin bukan harus tari indang ya, Betul. Da ya. Oke, menarik sekali. Tapi apa tantangannya nih, Da? Karena istilahnya kan udah nih menantang arus. Nah, Kalau saya bilang kita mesti berkomunikasi, dan terus terangnya saya karena aktif bermain sosial media, banyak yang kemudian juga memberikan kritik, merusak budaya. Oh, Ya, ada. ada yang begitu. Ini harusnya Baris Solo ini dengan saya putarkan itu, lihat Eli Kasim, lagu awal Baris Solo itu kayak Elvis Presley, jeng tat jeng jeng tat jeng jeng tat, Iya. Baris Solo tat jeng jeng tat jeng jeng na di dandang. Iya. Ini cuma pakai cengkok, tapi musiknya barat. Kalau dipisah akan jauh ya, Da ya. Jauh. Tapi tetap saya ngelihat Eli Kasim, Oslan Hussein, ya keren. Itu musiknya juga banyak ada pengaruh dari luar ya. Ko iyo sinandi nandi. Ada kan nyanyinya kan. Nanda murandama nanda nanda. Itu kan cara dia, ini kan Minang, musiknya enggak. Ya, banyak lagi yang lain ya. Jadi sebenarnya lebih banyak tukang kritik sekarang dari dulu ya udah. Itu kan masukan. Itu yang membuat jadi musik Minang tuh akan lebih, karena ditempa dengan kritik, masukan dan point of view, diskursus akan lebih matang. Yang paling penting ada yang dilestarikan nomor 1. Iya. Tapi juga harus menghasilkan capital, harus mendatangkan PT. Kalau enggak kita nggak bisa jalan, cuma jalan di tempat. Harus dijual, dibeli orang. Gitu. Bukan jadi barang di museum ya udah ya. Betul. Saya ada teman orang Minang, Dri. Nah ini baru nih bikin musik Minang lebih ini dong. Ya kemarin ini saya tampil dengan piano saja, saya membawakan lagu-lagu kayak Tak Tontong, Mudia Arau, Mudia Arau dan lain-lain ya. Bikin dong ini kayak begini pakai orkestra di kalangan orang-orang Minang di Jakarta. Ya mereka rindu, mereka taraga jauh kampung, apa namanya, pengen pulang kampung, tapi mungkin dia juga bisa menikmati tonton musik Minang. Rindu Minang bukan harus pulang kampung. Betul. Dan selalu teman-teman musisi itu dia bisa bikin pakai orkestra, tapi juga menampilkan kalau memang dia rasa perlu pemain saluang. Di podcast di rumah saya panggil pemain saluang. Ya saya udah punya komunikasi tukang salung. Itu apa, pemain saluang yang bagus, yang dipakai sama Erwin Gutawa, yang dipakai sama Dwiki Darmawan, Andi Rianto. Gitu. Sehingga ini Minang nih ada saluangnya, tapi saluangnya harus masuk dengan lagunya. Jadi nggak hanya tempelan. Oke, jadi kerjanya harus double. Ya harus kreativitas itu kan tanpa batas. Sejauh ini tantangannya tadi cuma dari kritikan lewat media sosial. Misalnya kalau kita tutup mata sih nggak apa-apa. Ini yang langsung datang untuk jangan gitu udah Kadri. Ada, masih ada. Saya juga memperhatikan dalam satu pembuatan konten lagu saya di daerah Muara Labuah. Saya nggak tahu ya, karena ketidaktahuan jadi saya pakai baju datua. Tapi lagunya Baris Solo. Iya. Itu ternyata sakral. Iya, pakai salua mungkin udah. Iya itu apa ya? Iya, salua ya. Datua gitu. Iya, itu salua. dikritik. Iya. Mau masuk TVRI Sumatera Barat udah pakai jas, kemudian dipakai ini, kalau dipakai topinya itu topi datu, jadi topinya nggak boleh dipakai. Ya, karena harus begitu dipakai topinya itu harus jadi datu udahnya. Harus jadi datu, dan harus datu tuh nggak loncat-loncat. Iya. Ini antara budaya pop. Jadi ada hal-hal yang memang ya saya pahami itu saya. Mungkin pakai deta ya, dah boleh. Iya. Deta aja saya kadang-kadang yang runcing itu masih runcing boleh. Itu kan nggak boleh terbalik lah apa segala macam. Itu ada pakem yang memang musik kita hargai. Itulah lima bumi berpijak. Di situ langit kita mesti ada adaptasi. Ya. Ini om paham. Berarti nggak bisa. Gitu. Jadi budaya tetap harus jalan. Yeah. Lagu Minang kita harus dikenal orang dan bisa dimaknai bukan oleh orang Minang saja. Betul. Yeah. Oke. Nah, udah ini sejauh mana nih saat ini udah melakukan promosi untuk single udah ini? Yeah.
kali ini memang karena ini tanpa batas itu ya, kami tuh bekerja keras terus ya, bekerja keras. Oh kalau kita begini gimana, kalau kita begini. Jadi mulai sosial media, kemudian kita juga bikin. Oh kita ada ini juga loh, sayembara, gitu. Oh, ini ada lagu kuis. ini, lagu Sabana Rindu ini kan tentang rindu. Saya contohkan narasi itu di Instagram saya, ya judulnya Dekadi Muhammad. Pada saat saya melakukan press conference, saya sampaikan bahwa lagu ini tentang kegalauan cinta jarak jauh. Ya. Terus kita bikin sayembara giveaway kepada orang-orang, teman-teman yang punya cerita tentang kerinduan, ya, ingin pulang kampung, nggak bisa, ya apakah Lebaran atau segala macam. Mereka cerita, nanti kita sampai dapat uang dari saya. Itu membuat engagement itu makin banyak. Ya. Jadi saya terharu begitu melihat ada orang yang nulis begini, saya ini di Jakarta, Ambo di Jakarta, dikasih kesempatan main film sama TV, di rumah di kampung Ambo dianggap sebagai pemain film, pasti banyak PT-nya. Padahal ndak ada PT Ambo di situ, sehingga malu Ambo kalau mau kayak pulang kampung nanti ditanya, karena dikenal sebagai artis di kampungnya dia. Tapi kalau misalnya saya nggak pulang, saya rindu. Nah cerita-cerita itu menarik, gitu. Sehingga membuat engagement dan sesuatu lagu yang tadinya tidak diperhatikan menjadi diperhatikan. Karena itu cerita tentang kerinduan, ya, malu-malu rindu, walaupun tadinya cerita pacaran, tapi bisa rindu sama anak, rindu sama orang tua, rindu anaknya sekolah di luar negeri. Siap. Banyak. Itu bagaimana cara kita membuat supaya ini happening. Dan bantuan banyak sekali. Alhamdulillah. Baik dari tokoh-tokoh, dari influencer. Jadi karena Ambo juga dake jo artis-artis ya. Dan Ambo juga melakukan pendekatan artis Minang. Ada Ariel, ada BCL, ada Faris Rustamunaf, ada Serina Munaf dan lain-lain. Tapi itu kan kita juga. Kita juga tuh orang Sumpu. Itu segala orang Sumpu. Suatu saat saya akan mengajak Ariel, saya udah ajak podcast. Saya nyanyi lagunya Ariel tapi pakai saluang. Jadi hal-hal yang kayak gitu membuat ini Kardi Minang nih. Dan saya mendapat banyak support dari teman-teman. Pada saat saya rilis single tanggal 1 April, banyak sekitar 80 orang artis itu repost di sosial media. Sehingga akhirnya sosial media saya mungkin sekarang yang viewernya di lagu itu di YouTube sudah mendekati 50.000 asli loh, organik. Kita nggak main beli segala macam, organik, dan itu akan bertambah terus, dan itu harus di-maintain aktivitas, baik itu panggung, datang promo, ketemu komunitas, ke radio, TV dan lain, men-share sesuatu yang bermula dari satu nada dan lirik Sabana Malu Sabana Rindu. Bermula dari situ bisa cerita panjang ya. Siap. Jadi semuanya diterobos. Televisi, radio, sosial media, opinion, leader, KOL, lanjut. Semua lanjut. Okay. Sayembara dilakukan. Sayembara ya. Nah udah, ini kan kalau tadi sasaran udah bisa dikenal oleh masyarakat. Ya. Ada lagi nih, kita kan sekarang nih Gen Z. Nah ini, apa harapan udah dengan hadirnya lagu single yang udah hadirkan ini? Oke, pendekatan gini. Saya nggak mau tiba-tiba di usia saya berpenampilan seperti Gen Z. Nah, ini hati-hati. Ya. Di usia yang saya, bukan Gen Z lagi. Yang bukan Gen Z lagi, saya so akrab berpenampilan seperti Gen Z. Siap. Saya apa adanya. Ada di dalam dunia pop culture musisi rock seperti Steven Tyler atau mungkin musisi dunia ya, ada kayak David Bowie. Mereka tampilannya rocker, tampilannya rockstar. Gen Z ya, dia nggak harus tiba-tiba berpakaian seperti Gen Z gitu ya, seperti Gen Z ya. Nah, dia tetap harus dalam karakter dirinya sebagai seorang rocker gitu, tapi harus beradaptasi ya, jangan sampai kelihatan susah banget masuk ke Gen Z, karena jangan ada gap. Nggak boleh ada gap, nggak boleh sok muda, tapi juga jangan terlalu tua-tua amat misalnya, sehingga nggak masuk, nggak engage dalam hal berpenampilan, dalam hal berkomunikasi, dalam hal kita men-sharing point of view kita. Jadi ditangkap sama mereka, oh ini lagunya tentang malu, oke, motor,
Di dalam video kami itu ada Vespa warna kuning. Nah, Ini kan kayak begini kan ya. Ini juga bukan anak ABG. Ini pasti rockernya ada kan. iya, Rambutnya gitu. Iya. Buat anak-anak lucu juga ini si kakek ini gitu. Tapi buat orang yang seumuran saya, yang umurnya juga udah seusia saya, ngeliat ini opa-opa keren ini. oke. Jadi kita mengajak orang membuat kita harus Jangan batasi umur. jangan batasi umur. Iya, Karena iya. di musik ini nggak ada batasan umur. Jadi kita Siap. berpenampilan seperti ini dengan celananya, dengan jaketnya, dengan warnanya, dengan Vespanya. Jadi itu menjadi luas ya. Yang muda suka, yang tua suka. Dan urusan rindu itu adalah urusan semua gen. Iya, muda, dewasa, remaja, tua. Semuanya boleh rindu. Betul. Iya. Kita harus bisa memenuhi kapasitas itu. Siap. Terjemahkan saja sendiri menurut selera Anda. Betul. Ini menarik. Nah, ini menurut bagaimana agar bahasa Minang ini tetap relevan di musik, Ya. katakanlah mengglobal. Sebenarnya gini, bahasa itu adalah satu media. Ya, kita berkomunikasi dengan bahasa. Oh, ini bahasa Minang. Tapi yang penting adalah daya tarik orang di luar Minang untuk datang mengunjungi Minangkabau, mengagumi budayanya, menggunakan sedikit bahasanya. Karena bahasa itu kan juga, kan kita nggak menarik mereka untuk menjadi ahli bahasa Minang, enggak. Iya, tapi pandai sedikit bahasa Minang bangganya ampun-ampunan nih. Ampunan deh. Karena kita juga gitu kan. Iya, betul. Pandai sedikit bahasa Jawa, Jadi dengan bahasa yang sedikit itu menjadi jendela orang datang untuk mengunjungi Minangkabau dan memahami kira-kira karakter orang-orangnya secara sosial, budayanya, tari-tariannya, lagunya, randainya, kulinernya, ya dan lain-lain gitu. Akhirnya orang datang supaya hidup pariwisata dari lagu, baru dari satu lagu. budaya, dari satu lagu. Oh, itu ada Minangkabau, itu seru loh di situ. Coba deh lihat Harau, coba lihat dia Pulau Mandeh ya. Coba lihat dia pantai-pantai Air Manih ada lain-lain ya. Coba lihat di Padang ya. Gitu. Dikerahkan semua upaya supaya bisa membuat Minang itu sekarang gini. Minang itu sebagai suku itu punya karakter ya. Orang akan tahu kita tuh karakternya kuat. Ya. Begitu dibilang Minang, ini orang bilangnya orang Padang. Orang ya. Padang. Ini Padang nih pasti nih, kelihatan dari gayanya, dari apa segala itu kelihatan. Gitu. Nah itu yang karena dari situ otomatis orang pengen lebih banyak lagi tahu tentang Minangkabau. Tetapi kalau dilihat selama ini udah Kadri, yang lebih cepat melejit adalah lagu-lagu yang seperti yang udah bilang tadi Tambola Bale, lagu yang musiknya beatnya cepat. Ya, Aha. betul. Kenapa udah justru ngambil yang melo? Kalau saya bilang gini, ada memang yang buat lebih yang kolosa, yang lebih beat cepat beat itu cepat. semua orang bisa ya. Tapi lagu yang menyentuh hati, Oke. ya lagu rindu Mhm. yang tidak hanya untuk pacar tapi juga untuk anak dan orang tua. Ya, dengan cara penyampaian yang agak sedikit unik karena si Kadri ini nggak bisa bagarinya, maka dia menyatakan kesenduan dan kerinduan itu dengan cara menyanyi yang lirih, cara menyanyi yang merdu, sehingga itu akan lebih nyampe. Saya lihat Tulus menyanyikan lagu Kambanglah Bungo, menyanyi lagu Bapeni Beni, itu suaranya itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu power, tapi pas enak masuk kuping, nyampe di hati. Jadi tidak akan keluar juga ya dari Kadri sebenarnya. Betul. Oke. Tulus konser sebagai penyanyi nasional, tapi di dalam konser-konsernya dia menyanyikan satu series of medley lagu-lagu Minang. Siap. Orang tahu karakter Tulus itu Minang. Walaupun dia lama di Bandung. Terakhir nih udah Kadri, apa harapan udah dengan hadirnya single Sabana Rindu Sabana? Itu adalah kali kedua kami mengeluarkan single yang berbasis Minangkabau, pop Minangkabau. Berikutnya sudah ada 2-3 lagu. Mungkin saya kasih gambarannya. Satu itu saya membuat suatu lagu yang agak sedikit rock tapi berbeda rocknya, tapi pop tetap ya. Judul lagunya tuh Membangki Batang Tanah.
Batang tarandam. Tarandam. Jadi membuat supaya orang yang sudah jatuh Iya, bisa bangkit bangkit lagi. Itu dari judulnya aja itu udah keren banget itu ya. Membangkit batang tarandam. Itu udah suatu Filosofi loh. Filosofi ya. Itu udah Minang. Saya mau syuting di daerah yang ada masjid yang legend, yang kuno, iya. Ya, yang benar-benar ada di kampung. Kayak ada film apa itu ya dulu ya, yang memang yang seperti itu ya, tuh ada randainya, ada kabutnya, ya dibawakan itu saya bayangkan visualisasinya seperti itu. Gitu. Itu Minang pasti, tapi cara penyampaian yang open. Di luar Minang juga pasti akan. Iya. Jangan kita menutup diri. Betul. Sehingga kita dianggap masyarakat Minang yang boleh dikatakan mereka hanya untuk mereka. Betul. Kita hadir untuk nasional. Kalau perlu internasional ya udah Kadri ya. Saya suka ketawa-tawa. Iya. Kita Minang kan Nusantara ya. Walaupun itu kelihatannya gimana gitu ya. Tapi ya harus lagu Minang itu harus bisa dinyanyi sama Gen Z di ya di Medan, ya di Jogja yang bukan orang Minang. Kita bisa ngomong, oh lagu Minang dinyanyikan di luar negeri mana? Ya yang nonton orang Minang juga, atau acara kebudayaan 17 Agustus, bukan itu maksud saya. Dia menjadi satu subculture, new pop culture, bahwa lagu Minang itu ternyata bisa enak. Begitu ngomong Minang langsung ingat rendangnya, langsung ingat makanannya tunjang. Ya. Diingat walaupun tetap kolesterol. Betul. Ya udah ya. Sepertinya asik sekali pembicaraan kita di kesempatan ini di Minang Kreatif bersama Uda Kadri. Namun sayang udah kita dibatasi oleh waktu. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga kita dapat hadir dengan karya-karya Uda Kadri yang lain. Terima kasih. Kita tunggu ya Uda ya. Banyak Dunsana Budaya, sampai di siku dulu Minang Kreatif. Selamat siang. Dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Inilah 88,9 FM, Program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya, Ranah Minang.